وعندما تحين لحظة الحقيقة والمواجهة تجدهم يهربون ويصرخون ويستغيثون كالأطفال، ويتصايدهم مجاهدون كحقل البط، ولا يبدون عند الاقتحام عليهم أي مقاومة، ويصدق فيهم قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah, kembali merilis pidato terbarunya pada hari Sabtu 16 Desember 2023 dini hari kemarin, yang bertepatan dengan hari ke-70 Perang Badai Al-Aqsa. Abu Ubaidah mengatakan bahwa selama 5 hari terakhir, para mujahidin telah berhasil menghancurkan lebih dari 100 kendaraan militer musuh. Abu Ubaidah juga menyampaikan bahwa selama ini musuh menyembunyikan jumlah kerugian yang sebenarnya mereka alami di jalur Gaza. Abu Ubaidah juga memuji perlawanan para pejuang dan mujahidin Palestina dan bersumpah akan menimbulkan kerugian dan kerusakan yang lebih besar jika pasukan Israel terus melanjutkan agresinya di jalur Gaza. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan pidato Abu Ubaidah yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih memudahkan kita untuk mengerti dan memahami isi pidato yang disampaikan oleh Abu Ubaidah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pidatonya Abu Ubaidah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين ناصر المجاهدين وقاهر المستكبرين، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده وبعد. Yang artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Kemudian Abu Ubaidah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah juga tidak lupa menyapa dan menyampaikan salam penghormatan kepada para mujahidin yang terus berjuang melawan para penjajah dan menyapa umat Islam di seluruh dunia. Ya sya'bana al-mujahid الظاهر على الحق القاهر للعدو، يا مجاهدين الأبطال، يا رجال المرحلة وعنوان الكبرياء والعظمة، يا أمتنا الإسلامية والعربية، يا أحرار العالم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah mengucapkan salam, berikut ini adalah isi pidato Abu Ubaidah yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk kita mengerti. 70 hari sejak dimulainya pertempuran Badai Al-Aqsa, dan masyarakat kita terus berjuang dalam peperangan ini, menghadapi situasi konflik kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam era modern. Para mujahidin kita yang pemberani saat ini berada dalam peperangan sengit, melawan angkatan bersenjata yang dilengkapi secara lengkap dengan senjata mematikan, amunisi, dan didukung oleh pesawat terbang, kapal perang, serta kendaraan lapis baja. Semua ini dilakukan di bawah payung kekuatan penindasan dan agresi yang dipimpin langsung oleh pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintahan ini mengirimkan dukungan kepada entitas ini melalui udara, seolah-olah mereka menghadapi kekuatan besar di kutub dunia. Meskipun begitu, para pejuang kita terus melibatkan diri dalam pertempuran bersejarah ini dengan keberanian dan kebanggaan yang luar biasa. Seluruh dunia menyaksikan bagaimana mereka menghancurkan dan membakar kendaraan lapis baja musuh, serta membunuh tentara penyerang yang berada di dalamnya. Dunia juga menyaksikan bahwa musuh secara brutal melancarkan serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah dan damai, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka terlibat dalam tindakan penghancuran, upaya pengungsian, kelaparan, dan penyiksaan, yang semuanya merupakan kejahatan perang yang jelas dan nyata. Kejahatan ini tidak memerlukan investigasi
atau pengawasan tambahan untuk diakui. Selama 5 hari terakhir, para pejuang kami telah mengincar lebih dari 100 kendaraan militer di pusat agresi Zionis, mencakup wilayah seperti Jabalia, Asyujaiyah, Sheikh Ridwan, Al-Zaitun, pusat kota, dan Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Operasi selama 5 hari terakhir juga melibatkan sejumlah besar penyergapan terhadap pasukan infanteri musuh di lokasi seperti Jabalia, Sheikh Ridwan, pusat Asyujaiyah, dan Khan Yunis. Pendekatan ini mencakup penarikan pasukan musuh ke dalam bangunan yang telah diidentifikasi sebagai target oleh pejuang kami, diikuti oleh peledakan perangkat anti personil dan serangan dengan senapan mesin dari jarak dekat. Beberapa operasi bahkan melibatkan penggunaan peluru anti benteng langsung di atas kepala para penjajah. Operasi ini telah berhasil menyebabkan banyak kematian dan cedera di antara pasukan musuh. Para pejuang kami secara terus-menerus memantau respon dan teriakan bantuan dari tentara musuh setelah setiap operasi, mengamati reaksi histeris mereka yang mencoba menutupi situasi teror dengan menembakkan peluru dan amunisi tanpa tujuan ke segala arah. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan kondisi teror mereka dan menghalangi upaya penyelamatan serta pengambilan korban yang tewas dan terluka. Seiring berjalannya waktu, kami juga terus memantau upaya penyelamatan menggunakan kendaraan dan helikopter yang melintas di atas pagar pemisah. Pejuang kami semakin yakin bahwa musuh menggunakan tentara bayaran dalam operasinya yang mereka klaim sebagai perang eksistensi dan pertahanan terhadap martabat nasional. Wahai rakyat kami yang hebat, bangsa kami dan orang-orang merdeka di seluruh dunia. Brigade Izzuddin Al-Qassam menyatakan bahwa setelah 70 hari pertempuran dan agresi, para pejuang pemberani kami dari pahlawan Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanun, Gaza, Sheikh Ridwan, hingga para pahlawan Khan Yunis dan Rafah tetap siap untuk bertindak. Kami menyaksikan bahwa yang hancur adalah pasukan kriminal musuh dan agresi biadabnya, bukan brigade kami. Apa yang diperdaya oleh musuh akan segera terungkap sebagai fata morgana dan ilusi besar dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran pejuang kami dengan pasukan musuh telah mengungkap kelemahan dan ketakutan mereka. Mereka tidak memahami moralitas dan bergantung pada teknologi serta alat-alat tanpa suara. Saat momen kebenaran dan konfrontasi tiba, mereka melarikan diri, berteriak dan memohon seperti anak-anak. Mereka dengan mudah ditangkap oleh para pejuang kami tanpa menunjukkan perlawanan saat diserang. Hal ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Mereka tidak akan memerangi kamu kecuali di kota-kota berbenteng atau di balik tembok. Angka resmi yang diumumkan oleh tentara musuh mengenai korban tewas dan luka-luka tanpa ragu dapat dianggap tidak akurat. Kesaksian, pengamatan, dan laporan dari para pejuang kami yang terlibat dalam membunuh dan melikuidasi tentara infanteri musuh mencatat jumlah yang jauh lebih tinggi dari yang diumumkan oleh pihak musuh. Ini belum termasuk mereka yang tewas atau terluka dalam penghancuran atau pembekuan kendaraan. Berbohong mengenai jumlah kematian dan cedera mungkin menjadi tindakan biasa bagi musuh, karena seluruh kampanye perang mereka didasarkan pada kebohongan dan penipuan terhadap dunia, masyarakat, bahkan pasukan mereka sendiri. Namun kebenaran pasti akan terungkap, tidak peduli seberapa keras musuh berusaha menyembunyikannya. Sikap publik musuh dan fakta di lapangan terkait kejahatan mereka di tepi barat setiap hari semakin menegaskan bahwa penjajahan ini memiliki tujuan untuk menargetkan, menggusur, dan membunuh rakyat kami di semua tempat tinggal mereka. Ini dilakukan untuk memenuhi keinginan pemukim yang jahat yang memerintah entitas saat ini. Tugas kedua bagi seluruh komponen rakyat kami, para pejuang dan massa, adalah untuk bangkit dan menghadapi penjajah dengan segala bentuk perlawanan. Mereka harus menyalakan semangat perlawanan di bawah kaki tentara musuh dan melawan upaya perampasan kekuasaan di seluruh dunia, khususnya di tepi barat, sebagai respon terhadap rencana mereka yang berbahaya ini. Sekali lagi kami mengajak kepada seluruh rakyat merdeka di negeri kami dan para pejuangnya untuk meningkatkan tindakan lapangan mereka, melawan musuh dari segala arah.
Musuh ini hanya akan merespon bahasa kekerasan dan hanya akan tunduk di bawah tekanan yang kuat. Kesimpulannya, wahai rakyat kami dan bangsa kami yang hebat, perlawanan kalian hari ini serta pengorbanan putra-putra mujahidin kalian yang mengerahkan setiap hari dan setiap jamnya dalam upaya besar melawan musuh yang berkeinginan membunuh orang-orang yang tak berdosa, warga sipil, dan melakukan penghancuran kriminal secara sewenang-wenang untuk mencapai tujuan yang mudah, cepat dan nyaman. Namun, melalui pukulan pemberani dari para mujahidin dan ketabahan legendaris mereka, musuh tersebut kini berdiri dan tak berdaya. Mereka terkejut dan kebingungan. Ketabahan, kemurahan hati, serta kesabaran kalian akan diabadikan dalam sejarah, menjadi tulang punggung perlawanan yang gagah berani. Kemenangan yang gemilang lahir dari darah murni para pejuang dan melalui setiap jalan jihad yang kalian jalani. Maka sampaikanlah kabar gembira tentang hasil kesabaran dan jihad kalian kepada dunia. Dan kami menyadari bahwa kemenangan sejatinya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran yang tulus. Kuatkanlah kaki kami untuk tetap tegak berdiri, dan anugerahkanlah kepada kami kemenangan atas orang-orang yang kafir. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya jihad adalah jalan menuju kemenangan atau mati syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.